Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Zarinawati. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Matematik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data kelompok dan data tunggal. Langsung saja kita ke cara penyelesaiannya ya. Di sini terdapat data tunggal dari 3, 7, 6, 5, 4, 4, 7, 8, 9, 10, 5, dan 5. Kita disuruh mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Sebelum kita mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, terlebih dahulu cara yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu data yang di atas ini. Maka dapatlah hasil ini urutannya. Nah, data urutan ini kita selanjutnya caranya adalah kita menghitung N-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan N, kita hitung ini ada berapa banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka diperoleh N sama dengan 12. Nah, jangkauan antar kuartil atau yang kita singkat JAK rumusnya adalah K3 dikurang K1. Dan untuk mencari simpangan kuartil, rumusnya atau yang saya singkat SK, rumusnya adalah setengah dari K3 dikurang K1. Nah, untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, berarti kita harus mencari terlebih dahulu K1 dan K3. Nah, untuk mencari K1 itu adalah rumusnya 1 buka kurung N plus 1 dibagi 4. Nah, 1 N-nya tadi kita dapat 12 ya. 12 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 13 per 4 sama dengan 3,24. Nah, ini kita dapat 3,24. Jadi, K1-nya adalah antara 3 dan 4. Maka, data ke-3 ditambah data ke-4 dibagi 2. Maka data ketiga, kita lihat dari sini data ketiga 1, 2, 3 adalah 4. Ditambah data keempat, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, yaitu 5. Dibagi 2. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Kita dapat K1-nya 4,5. Berikutnya kita mencari K3. K3 itu rumusnya adalah 3 buka kurung N plus 1 dibagi 4. 3 N-nya 12 tadi ditambah 1 dibagi 4. Maka diperoleh 39 dibagi 4. 39 dibagi 4 itu hasilnya 9,75. Jadi datanya itu antara ke-9 dan ke-10. Maka K3-nya itu data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi 2. Data ke-9, kita lihat di sini data ke-9-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu 7. Ditambah data ke-10-nya adalah di sini tadi 9 ya. Berarti yang ke-10-nya adalah 8. Dibagi 2. Terdapat 7 ditambah 8, 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Maka kita sudah memperoleh K3. Nah, jadi kita sudah memperoleh K3 dan K1. Maka kita masukkan di sini jangkauannya ya, jangkauan antar kuartilnya. K3-nya di sini tadi kan 7,5. 7,5 dikurang tadi K1-nya 4,5. 4,5 sama dengan 7,5 dikurang 4,5 sama dengan 3. Jadi jangkauan antar kuartilnya adalah 3. Selanjutnya kita mengerjakan simpangan kuartil. Simpangan kuartil setengah buka kurung K3 dikurang K1. Setengah K3-nya tadi 7,5 dikurang 4,5 sama dengan setengah
dibagi 3. Setengah dibagi 3 hasilnya 1,5. Jadi jangkauan antar kuartilnya hasilnya adalah 3. Simpangan kuartilnya adalah hasilnya adalah 1,5. Ini kita sudah memperolehnya. Ya. Ini adalah N-nya sama dengan 40. Ya. Nah, untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartilnya, terlebih dahulu kita mencari FK-nya terlebih dahulu. FK yang pertama 3. Nah, yang kedua itu 4, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Misal 7 ditambah 6, 7 ditambah 6, 13. Maka terdapat FK-nya ini, yang diperolehnya adalah FK-nya adalah ini ya. Nah, untuk mencari jangkauan antar kuartil, itu kan rumusnya yang tadi kan jangkauan antar kuartil atau JAK sama seperti data tunggal tadi, yaitu K3 dikurang K1, dan simpangan kuartil atau saya singkat SK yaitu setengah dari K3 dikurang K1. Nah, ini ya. Untuk mencari yang pertama, kita terlebih dahulu mencari K3-nya terlebih dahulu. Untuk mencari K3 terlebih dahulu, rumus K3 itu adalah 3/4N. 3/4N. 3/4N, 3/4, 40. N tadi kan 40 sama dengan 120 dibagi 4 adalah 30. Maka yang mendekati hasilnya 30 adalah yaitu 31. Karena kita harus melihat ke atas ya, tidak boleh yang kurang dari 30. K31 ya. 31. Rumus K3 itu adalah L3 ditambah 3/4N dikurang FK sebelumnya dibagi FK diri dia sendiri dikali C. Ya. L3-nya tadi, kita lihat L3-nya. Untuk mencari L3 itu 81 dikurang 0,5. Jadi 81 dikurang 0,5 adalah 80,5. Ditambah 3/4N-nya adalah 30 dikurang FK sebelumnya adalah 28 dibagi FK diri dia sendiri atau F frekuensi diri dia sendiri sama dengan 3 dikali C-nya adalah 4. Untuk mencari C, ini ya, kita untuk mencari C adalah 64 dikurang 61, itu hasilnya 3 ya. 64 dikurang 61, kita ambil contoh semua ini, tapi kita bisa ambil satu saja. Yang pertama ya, saya ambil contoh yang pertama, 64 dikurang 61 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi C-nya adalah 4. Nah, ini kita lanjut lagi ke sini. 80,5 ditambah 30 dikurang 282 per 3 dikali 4. 80,5 ya, 80,5. 2 dikali 4 8. 8 dibagi 3 itu adalah 2,66. 80,5 ditambah 2,66 hasilnya adalah 83,16. Dan untuk mencari selanjutnya kita mencari K1. K1 itu rumusnya adalah 1/4N. 1/4 N-nya tadi 40 sama dengan jadi 10. Nah, 10 ya, yang mendekati 10 adalah ini 13 ya. 13 ini yang mendekati 10. Nah, jadi rumus K1-nya adalah sama dengan L1 ditambah 1/4N dikurang FK sebelumnya dibagi frekuensi diri dia sendiri dikali C. L1-nya tadi, L1-nya kita lihat L1-nya 69 dikurang 0,5 hasilnya adalah 68,5 ditambah 1/4N-nya 10 dikurang FK sebelumnya. FK sebelumnya kita lihat 13 ini 13, ini FK kita. FK sebelumnya adalah 7 ya. 7 dibagi frekuensi diri dia sendiri adalah 6 dibagi 4, C-nya adalah 4. 68,5 ditambah 10 dikurang 7 adalah 3/6 ya. 3 dikali 4. 68,5 ditambah 0,5
dikali 4. 68,5 ditambah 2 sama dengan 70,5. Ini hasil K1-nya. Terusnya kita mencari A, yaitu jangkauan antar kuartil ya. JAK atau saya singkat JAK, rumusnya adalah K3 dikurang K1. K3-nya tadi kan sudah kita peroleh di sini. K3 ya, yaitu 83,16. Ya, 83,16. 83,16 dikurang ini 70,5 sama dengan 12,66. Ini JAK-nya. Dan B untuk mencari SK-nya adalah sama dengan setengah dari K3 dikurang K1 sama dengan setengah 83,16 dikurang 70,5 sama dengan setengah 12,66. Jadi 12,66 hasilnya adalah 6,33. Jadi kita dapat SK-nya adalah 6,33 dan jangkauan antar kuartilnya adalah 12,6. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Sampai jumpa di next video membahas materi-materi matematika selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.